CI News kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Dini Silva Ajara, bersama rekan saya, Erik Sindagama. Sejumlah informasi terkini dan teraktual akan kami sajikan untuk Anda. Berikut berita utama. Pemirsa, pada 25 November tahun 2023, seluruh jenjang pendidikan di seluruh Indonesia telah menerapkan kurikulum merdeka, yang dimana memiliki visi dan misi kegiatan sekolah menyenangkan. Ada juga beberapa perubahan yang dirubah, seperti memfokuskan kepada karakter siswa. Kurikulum 2013 fokus pada kemampuan akademik siswa secara umum. Kurikulum merdeka telah diterapkan di berbagai macam jenjang pendidikan di daerah Cianjur, salah satunya adalah SMK Dharma Kusuma. Di SMK Dharma Kusuma saat ini telah mengutamakan potensi pengembangan karakter, di mana kini siswa bisa menyuarakan pendapat dan keinginan tanpa tuntutan. Berikut informasi seputar suasana di SMK Dharma Kusuma kepada Desri di tempat, saya persilakan. Dengan saya Desri Paujia, saya berada di SMK Dharma Kusuma Cianjur bersama Saudara Perdi. Baik Saudara Perdi, apakah dampak positif dan negatif dari kurikulum merdeka untuk siswa? Oke, saya jawab. Kalau yang saya rasakan, dampak dari negatifnya tuh dari waktu semakin padat. Kedua, ya pembelajarannya tuh kebanyakan tugas presentasi. Dan yang ketiga tuh itulah masih banyak lah yang kurang-kurangnya, saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Kalau dampak positifnya, alhamdulillah sangat menyenangkan. Beda dari kurikulum belakangan kemarin. Dan yang saya rasakan sekarang tuh menyenangkannya tuh karena belajar di ruang-ruangan, wah enak pokoknya Maya. Pokoknya dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sekian dan terima kasih udah sampai. Kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum bukan hanya berlandaskan pada nilai-nilai kurikulum baru, tetapi kurikulum ini adalah menyempurnakan kurikulum sebelumnya, sehingga anak menjadi dasar utama berfokus kepada nilai-nilai kultur karakter dan juga secara diferensiasinya kepada pengembangan pengetahuan, keterampilan, juga dari segi 3 kultur ya kalau tidak maksudnya. Pertama, kultur emosional, pengetahuan secara emosional, keterampilan. Kedua, secara intelektual. Yang ketiga, secara spiritual. Jadi 3 kesatuan itu yang menghimpun kurikulum merdeka di SMK Dharma Kusuma Cianjur. Gitu. Satu nilai muncul dari kurikulum merdeka adalah positifnya, pertama dari guru dan juga siswa juga punya pendidikan, perubahan paradigma baru dan pola mindset pengembangan kurikulum lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Tetapi pada dasarnya kurikulum ini bukan pembanding antara kurikulum sebelumnya atau sekarang, sebagai penyempurna dan pengembangan. Jadi kalau berbicara kurikulum merdeka itu bukan sebuah kurikulum baru, tapi menyempurnakan dari setiap kurikulum yang sebelumnya. Gitu. Lebih baik kurikulum merdeka atau kurikulum sebelumnya? Saya sudah bilang berkali-kali bahwa kurikulum merdeka ini bukan pengganti kurikulum sebelumnya. Jadi setiap kali kita berbicara tentang kurikulum, dasarnya hanya mengganti gitu kan. Padahal salah. Kurikulum ini adalah penyempurna dari setiap kurikulum, bahkan mungkin setiap waktu, setiap jam, bahkan setiap detik kurikulum ini harus berubah mengikuti perkembangan teknologi, mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan. Kebutuhan baik kebutuhan industri kita di skala SMK ataupun kebutuhan di dunia kerja. Jadi tidak ada pembanding, itu lebih baik. Kurikulum yang sebelumnya sangat baik, hari ini pun sangat baik. Jadi menyempurnakan kurikulum merdeka ini adalah kurikulum yang sangat bagus
penyempurna, dan juga yang sebelumnya bukan berarti kurikulum yang sangat jelek, lebih bagus bahkan, dan hari ini juga lebih bagus. Jadi setiap kali kurikulum merdeka adalah kurikulum yang paling bagus. Efektivitas kurikulum itu dilihat dari implementasi. Mungkin bahasa kalian itu bahasa siswa itu fokus kepada yang sudah melaksanakan. Jadi bukan hanya sekedar dokumen fisik gitu ya. Tapi kurikulum merdeka ini adalah kurikulum yang terus mengikuti dan menyempurnakan kurikulum yang sudah sebelumnya. Jadi pada dasarnya prinsipnya ya sama dengan kurikulum sebelumnya, cuman implementasinya dan juga penguasaan di sekolah, penguasaan bagi guru dan siswa. Jadi bukan berarti hanya sekadar berubah nama, berubah karakteristik gitu, tapi pada dasarnya bagaimana pengembangan implementasi agar anak dan siswa lebih mengubah mindset lebih baik gitu. Jadi seginya bukan hanya kurikulum berdasarkan skala praktik secara pengetahuan, tapi juga didukung dari skillnya. Terutama sekarang kan ada P5 ya, penguatan project profil pelajar Pancasila. Nah di situ ada muncul ide dan gagasan siswa sebagai wujud pengembangan Nah ini salah satunya kalian mewawancarai saya adalah bukti bahwa perkembangan pembelajaran tidak hanya berfokus di ruang tersudut kelas, di ruang terbuka. Sama-sama.